Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Brina Yuni Limawan dari kelas TI 4610 dengan NIM 12012200130. Di sini saya akan menjelaskan tentang stagecoach problem. Nah, karena di sini pakai bahasa Inggris, mungkin bisa saya terjemahin aja pakai bahasa Indonesia. Jadi, masalah stagecoach itu adalah masalah yang dibuat khusus untuk mengilustrasikan fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Stagecoach ini berkisah tentang seorang pencari keberuntungan mitos di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan ini memerlukan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang belum berpenghuni, di mana terdapat bahaya serius serangan perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia mempunyai banyak pilihan mengenai negara bagian mana atau wilayah yang kemudian menjadi negara bagian mana yang akan dilalui dalam perjalanannya. Kemungkinan rute ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Oleh karena itu, diperlukan 4 tahap kereta pos untuk melakukan perjalanan dari titik pemberangkatan di negara bagian A atau Missouri ke tujuannya di negara bagian California. Nah, next. This Fortune ini adalah seorang yang bijaksana dan cukup memperhatikan keselamatan. Setelah berpikir beberapa lama, dia menemukan cara yang cukup cerdas untuk menentukan rute teraman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk menaiki kereta pos tentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute teraman harusnya rute dengan polis asuransi jiwa total yang termurah. Biaya polis standar kereta pos yang dijalankan dari negara bagian I ke negara bagian J dan dilambangkan dengan C. Jadi kita mencari biaya polis asuransi jiwa dengan harga yang termurah. Bisa dilihat dari kotak-kotak yang di sini. Next. Nah, ini berikut gambar 10.1 merupakan sistem jalan dan biaya untuk masalah kereta pos. Nah, lalu kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, perhatikan bahwa pendekatan jangka pendek dalam memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahapan berturut-turut tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan total biaya sebesar 13. Namun mengorbankan sedikit pada satu tahap mungkin memungkinkan penghematan yang lebih besar. Misalnya AD, F. Secara keseluruhan lebih murah daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial dan error. Namun jumlah rute yang memungkinkan sangatlah banyak. Dan menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang worth it untuk dilakukan. Pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan enumerasi yang menyeluruh. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah awal dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil. Kemudian, secara bertahap memperbesar masalah, mencari solusi optimal saat ini dari solusi sebelumnya hingga permasalahan awal terpecahkan secara keseluruhan.
Untuk soal ini, kita akan memulai dengan soal yang lebih kecil, di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya, dan hanya tinggal satu tahap lagi yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk permasalahan yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaan saat ini. Ke tujuan akhir. Pada setiap iterasi berikut, masalahnya diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang lebih besar ini, solusi optimal untuk menentukan kemana selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Nah, lalu di sini kita ada variabel untuk N 1, 2, 3, 4. N adalah N itu daerah simpul. Menjadi tujuan terdekat pada tahap ini. Jadi rute yang dipilih adalah A ke X1, ke X2, ke X3, dan ke X4, di mana X4 ke J. Misalkan Fn atau cost-nya ini adalah biaya total dari keseluruhan polis terbaik untuk tahap-tahap yang tersisa. Lalu diketahui S dan N. Misalkan Xn menyatakan nilai Xn yang meminimalkan Fs. Dan misalkan Fo dan misalkan Fn min Fs titik X sama dengan Fs titik, X, di mana Fsx biaya langsung ditambah biaya minimum di masa depan. Jadi rumusnya adalah ini. Lalu ini bisa dibaca sendiri, bisa kita next aja. Prosedur ketiga, tahap 3. Ketika pencari keberuntungan mempunyai 2 tahap lagi, yaitu N sama dengan 3, prosedur penyelesaian memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya pencari keberuntungan pada The Fortune Seeker ini berada di negara F. Lalu selanjutnya dia akan pergi ke negara bagian H atau I dengan biaya langsung masing-masing sebesar CF ke H itu 6, CF ke I itu 3, dan jika dia memilih negara bagian H, biaya tambahan minimum setelah dia sampai di sana memberikan pada tabel sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan di atas simpul H pada diagram. Oleh karena itu, total biaya untuk keputusan ini adalah 6 ditambah 3. Dari ini ditambah ini sama dengan 9. Jika dia memilih negara bagian I, total biayanya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7, yang mana lebih kecil daripada yang di atas ini. Oleh karena itu, pilihan optimalnya ini adalah X3 sama dengan I, karena dia lebih meminimalkan cost-nya. Lalu setelah itu perhitungan serupa dilakukan memulai dari 2 kemungkinan keadaan lainnya, S sama dengan E dan S sama dengan G, dengan 2 tahap. Nah, berikut adalah tabelnya. Solusi untuk masalah tahap kedua ini, N sama dengan 2, di mana masih ada 3 tahap lagi diperoleh dengan cara yang sama. Dalam ini, F2
sama dengan CSX2, F3, X2. Misalkan si the fortune seeker itu berada pada keadaan C, seperti pada keadaan di bawah ini yang pada digambar. Dia selanjutnya harus pergi ke negara bagian E atau F atau G dengan biaya langsung masing-masing 3, 2, dan 4. Setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk 3 tahap sampai akhir diberikan oleh tabel N sama dengan 3. Lalu sebagai F3 ini cost-nya sama dengan yang E sama dengan 4, yang F sama dengan 7, dan G sama dengan 6. Masing-masing sebagai ditunjukkan di note pada gambar ini. Lalu setelah kita melakukan perhitungan, ternyata paling minimum itu ada di angka 7 ini. Jadi total biaya minimum dari negara bagian C sampai akhir adalah yang dipilih F2. F2 C sama dengan 7. Dan tujuan terdekatnya adalah X2 ke E. Lalu prosedurnya pada tahap 2 ini membuat perhitungan serupa ketika Anda memulai dari keadaan B atau D. Hasil berikut untuk N sama dengan 2. Pada baris pertama dan ketiga tabel ini, perhatikan bahwa E dan F seri sebagaimana mereka berjumlah sama gitu. Jadi, tujuan langsung dari negara bagian B atau D seharusnya adalah X2, E, atau F. Jadi kita bisa memilih karena di hasil dari tabelnya itu sama, kita bisa memilih antara E atau F. Lalu pindah ke solusi pada tahap pertama dengan saat N-nya sama dengan 1 itu, dan keempat tahap yang tersisa kita melihat bahwa perhitungan dengan yang baru saja ditunjukkan untuk soal tahap kedua, N sama dengan 2, kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan permukaan keadaan A. Seperti gambar di bawah, ini karena 11 adalah minimum, F1A itu sama dengan 11, dan X1 sama dengan C atau D, terlihat pada tabel yang ini. Lalu kesimpulannya, solusi optimal untuk masalah ini dapat diidentifikasi dari 4 tabel. Untuk soal N sama dengan 1, menunjukkan bahwa pencari the fortune seeker ini menunjukkan bahwa harus pergi ke negara bagian C atau negara bagian D. Misalkan dia memilih X1-nya sama dengan C, lalu jadi keputusan minimumnya dia memilih X1-nya sama dengan C dengan minimum cost yang sudah diperhitungkan. Untuk N sama dengan 2, hasilnya adalah X2 sama dengan E. Hasil ini menghasilkan soal pada N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 sama dengan H. Untuk S sama dengan E dan N sama dengan 4, menghasilkan X4 sama dengan J atau S sama dengan H. Lalu, karena itu satu rute optimal adalah sudah ditentukan rute optimalnya adalah dari A ke C, ke E, lalu ke H, dan ke J. Lalu setelah itu memilih X1 sama dengan D, mengarah ke dua rute optimal lainnya, yaitu A, lalu D, lalu E, lalu H, lalu J, dan A, ke D, ke F, ke I, ke J. Semuanya menghasilkan total, yaitu 11. Nah, berikut adalah gambaran solusi permasalahan the fortune shaker itu dapat disimpulkan dia
melewati rute-rute ini yang ada di gambar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon maaf jika kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.